Bapak-bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita dan damai sejahtera? Ada, tapi bilang ada, hanya saya lihat dari sini turun. Ada yang buka ngantuk, ada yang buka beban. Tidak tahu ini ada yang betul ada sukacita atau hanya ada dalam mulut. Dalam kehidupan kita pasti pernah dengan curhat. Teman ternyaman, teman mesra, tempat pulang, yang kita biasa sebut dengan istilah bestie. Saya yakin dan percaya kita pasti punya bestie masing-masing. Ada yang mungkin bestinya itu suaminya, ada yang mungkin bestinya itu istrinya, ada yang mungkin bestinya itu kakak atau adiknya, ada yang mungkin bestinya itu teman-teman sepermainannya, dan ada yang mungkin bestinya itu pacarnya, orang muda. Namun terkadang kita menyalahgunakan teman kita tersebut, bestie kita. Ada yang punya bestie hanya untuk cerita orang keburukan sana. Ada yang punya bestie untuk menceritakan hal-hal baik yang ingin buat dia berkembang dan juga temannya itu berkembang. Namun tidak sedikit kita yang memiliki bestie atau teman sepermainan kita, teman cerita kita itu untuk menceritakan keburukan orang lain. Apalagi kalau pakai bilang, itu tahu yang itu. Sebab senyum, jangankan bicara. Ekor mata bagaimana senyum saja, kita sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Dan kita menjadi lupa bahwa yang menjadi teman sejati kita adalah Kristus itu sendiri. Ketika kita ada dalam titik terendah, mari kita mencari Kristus. Bukan kita mencari teman yang kita menceritakan keluh kesah kita. Dia menceritakan hal yang sama kepada orang lain tapi tambah bumbu sedikit. Mungkin kita bilang dia bercerita kepada tadi itu orang tadi cerita di saya begini. Lalu kita tidak menceritakan kejadian orang lain di dia, tapi kita jadi dia bertemu orang itu, dia akan sampaikan kamu tidak baik kawan. Saya dengar teman di sebelah itu dia cerita begini tentang pokoknya hal buruk yang dia cerita. Bapak, mama, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di pagi yang indah ini kita diberi kesempatan oleh Kristus untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayat 30 di bawah berikut ajakan juru selamat. Dan tema dari kita di pagi hari ini yaitu marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa sih yang letih lesu dan berbeban berat? Mari kita fokus melihat bacaan ini, di mana ketika kita melihat di ayatnya yang ke-25, di situ disampaikan bahwa Yesus bersyukur kepada Allah tentang bagaimana Allah yang menyatakan rahasia-rahasia Injil kepada orang-orang kecil dan bukan orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Di mana dia ketahui bersama bahwa ahli Taurat adalah orang-orang yang merasa mereka tahu segala sesuatu. Mereka pelajari hukum Taurat, sehingga membuat diri mereka menjadi sombong. Orang-orang ini merasa pandai. Mereka tidak mau diajarkan karena mereka merasa sudah tidak ada orang lagi yang pantas untuk mengajar mereka. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita pun hampir sama dengan orang-orang seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui segala sesuatu hal atau bahkan sedikit ilmu yang kita pelajari, ketika kita mau dinasihatkan oleh orang lain, kita merasa bahwa dia tidak pantas sebenarnya untuk menasihatkan hal itu kepada saya. Dia tidak pantas bicara firman Tuhan kepada saya karena dia kecil saja saya ajar jalan. Dia tidak pantas ajar saya tentang bangunan, bikin rumah. Dia baru di kuliah berapa tahun pulang datang, masa saya yang ahli mau diajarkan oleh dia. Dalam kehidupan kita merasa bahwa kita seperti itu.
Kita sudah pintar untuk tidak boleh diajar oleh orang lain. Dan itu yang ingin Yesus sampaikan kepada kita. Di ayatnya yang ke-5 di awal dalam berikut ini, Yesus bersyukur kepada Allah bahwa kebenaran, keselamatan yang datang daripada Allah itu tidak diberitahukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi orang-orang kecil sama seperti kita. Bapak Mama dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus menyampaikan kepada orang-orang itu akan kebenaran firman Tuhan. Dan ia pun membuat mujizat-mujizat. Namun orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak mempercayai hal itu dan bahkan menganggap Yesus adalah penyesat, sehingga Yesus bersyukur kepada Allah tentang kebenaran, tentang keselamatan yang Allah sampaikan kepada orang-orang kecil melalui dirinya. Bapak Mama dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, namun yang harus kita ketahui bahwa ketika Yesus diberi kuasa untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada kita, kita harus mendengar serta percaya apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Kita juga harus melihat bahwa Kristus tunduk kepada kehendak Bapa. Namun yang harus kita ketahui bahwa Kristus pun adalah Allah itu sendiri, memiliki kemuliaan dan kuasa yang sama seperti Bapa. Namun sebagai perantara, ia menerima kuasa dan kemuliaan dari Bapa, dan segala penghakiman diberikan Bapa kepadanya. Kristus diberi wewenang penuh, sehingga di ayat yang ke-27 Kristus ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa ia yang berkuasa dan mengurus serta mengatur segala peristiwa yang luar biasa ini, termasuk kuasa untuk menghakimi. Secara tidak langsung mau mengatakan kepada kita bahwa kita tidak bisa mencari Allah kalau tidak melalui Yesus. Kita yang manusia tetapi ingin mengenal Bapa, mau tidak mau harus terlebih dahulu mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita juga harus bersyukur kepada Kristus atas penyertaan yang masih senantiasa kita rasakan sampai sekarang ini. Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita melihat di ayatnya yang ke-28. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani, yaitu Deuteronomy Pantesoi Kapiontes Kai Paportis Menoi Kago Anaposto Imas, yang kalau kita terjemahkan secara harfiah mau mengatakan bahwa marilah kepadaku kamu semua yang sedang bekerja keras sampai letih lesu dan sedang tindih bebal, dan aku akan mengistirahatkan kamu. Jadi ketika kita ada dalam sebuah peristiwa, atau ketika kita bekerja terus lelah, atau kita merasa beban kita sangat-sangat berat, marilah kita mencari Dia yang memberikan kelegaan kepada kita. Hal ini berarti kita diberikan tawaran oleh Yesus, serta kita juga diundang, karena memang kita harus datang kepada Dia sebagai tempat perteduhan dan tempat peristirahatan. Kita diistirahatkan oleh Yesus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa yang layak diundang oleh Yesus? Siapa yang layak menerima undangan itu? Ya, tentu saja kita yang lesu dan berbeban berat, karena Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bapak
Mama dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam konteks orang Yahudi pada saat itu, adalah orang-orang yang mengeluh akan beban hukum Taurat, tata upacara, tradisi-tradisi yang merupakan yang tidak tertahankan dan yang semakin dibuat lebih berat lagi dengan tradisi-tradisi nenek moyang. Kita harus datang kepada Kristus agar mendapat kelegaan. Yesus datang untuk memberikan kelegaan kepada mereka yang merasakan dosa sebagai sebuah beban dan yang meniti akan dosa tersebut. Bukan mereka yang hidup dalam dosa serta menikmati dosa itu. Kita pun harus tahu bersama bahwa Kristus menjanjikan kelegaan, menjanjikan sebuah berkat. Namun kita juga diingatkan untuk harus belajar meneladani Kristus. Kita bukan hanya belajar untuk meneladani Kristus, tetapi bagaimana kita juga harus ada dalam pelayanan bersama Kristus, serta yang terlebih lagi adalah kita harus melayani Kristus. Kita harus memasang tubuh Kristus pada kita dan menyerahkan diri kita untuk mematuhi Injil Kristus. Kristus saja setia memikul karena dosa kita. Masa kita tidak rela menerima hukum yang dari Kristus? Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, justru ketika kita sudah dipasang untuk itu, maka kita akan belajar untuk lemah lembut, kita akan belajar untuk rendah hati, serta jiwa kita akan mendapat ketenangan. Dan terlebih lagi, yang dipasangkan kepada kita itu enak, dan bebas yang Yesus berikan kepada kita itu ringan. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam perenungan di atas, marilah kita belajar akan 3 poin berikut ini. Yaitu poin yang pertama, Kristus menyatakan peristiwa luar biasa kepada orang biasa. Harus kita ketahui bersama bahwa Kristus tidak butuh orang-orang seperti kita yang pintar untuk menyatakan kuasanya. Ia tidak butuh orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, atau ahli-ahli Taurat untuk menyampaikan kabar keselamatan. Ketika kita melihat dalam Alkitab, di mana kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, Kristus tidak menggunakan orang besar untuk menyatakan keberadaannya. Ada beberapa tokoh yang kita lihat, yaitu Kristus memakai Abraham, Kristus memakai Yusuf, Kristus memakai Musa, Kristus memakai Esther, dan Kristus memakai orang-orang terpinggirkan lainnya untuk menyampaikan kabar keselamatan itu bagi orang Israel. Dan untuk sekarang ini, Kristus memakai orang-orang kecil seperti kita. Kita tidak harus tunggu untuk menjadi seorang pendeta, menjadi seorang majelis, untuk bagaimana kita menyatakan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Ketika kita sudah dipakai oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita baik-baik, sehingga Tuhan mau menyatakan kabar keselamatan itu kepada kita, dan juga kita bisa menyampaikan kabar itu kepada orang-orang sekitar kita. Dan poin yang kedua adalah Kristus berkuasa melakukan segala macam perkara.
Dia sudah diberi hak oleh Sang Bapa untuk berkuasa melakukan apapun yang mau Dia lakukan di dunia ini. Untuk itu, tidak ada alasan untuk kita membantah apa yang Yesus perintahkan supaya kita lakukan. Jadi, ketika Kristus menyuruh kita taat, ya kita harus taat. Jangan melawan, jangan keras kepala. Kita harus ingat bahwa tidak ada keselamatan lain di dunia ini kecuali melalui Kristus. Dan poin yang ketiga, yaitu Kristus tahu kita lemah. Dia mengundang kita untuk datang serta dilegahkan olehnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya adalah orang-orang kecil. Kita adalah orang-orang lemah. Kita adalah orang-orang terpinggirkan. Namun Kristus datang untuk mengangkat kita, menebus kita dari dosa, serta Dia layakkan kita agar kita layak di hadapan Bapa. Kita jangan sok kuat di depan Dia, sebab Dia tahu kita adalah anak-anaknya yang lemah dan butuh sadar. Untuk itu, mari kita datang kepadanya, karena Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sini ada satu kutipan dari seorang tokoh teolog dan juga ia adalah pengkhotbah. Kalau tidak salah, ia telah menerbitkan 10 juta khotbahnya. Ia bernama Charles Haddon Spurgeon, dan salah satu kutipan saya akan sampaikan untuk kita semua, yaitu kerendahan hati adalah mata air dari setiap kebaikan. Ketika Yesus berkata, "Aku ini lemah lembut dan rendah hati," Dia tidak hanya memberi kita teladan, tetapi Dia juga membuka pintu rahasia menuju kedamaian bagi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.